Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 20020030002. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, di mana proposal ini merupakan tugas mata kuliah metodologi penelitian, di mana tugas ini diampu oleh dosen Ibu Sri Fitria Retnawati, SSI, MSI. Proposal saya di sini berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Pemantauan Kualitas Udara Cerdas Berbasis IoT. Langsung saja ke latar belakang. Di sini eh, latar belakangnya yakini udara itu merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang kehidupan manusia di bumi. Nah, untuk menunjang kehidupan manusia di bumi ini tentunya memerlukan udara yang bersih atau udara yang memenuhi standar baku kesehatan. Otomatis jika udara di sekitar kita ini tidak atau melampaui standar baku kesehatan, maka udara tersebut sudah dikatakan pencemaran udara. Nah, untuk Indonesia sendiri, nama pencemaran udara itu dinamakan dengan ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara, karena di setiap negara itu memiliki nama standar baku pencemaran udara itu berbeda-beda. Untuk parameter yang dapat dihitung di ISPU ini ada 7. Ada partikulat meter 10, partikulat meter 2,5, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, dan ozon. Nah, dari pembahasan mengenai pencemaran udara tersebut, pada kenyataannya Indonesia itu termasuk ke negara yang berpolusi, karena beberapa tahun kebelakangan sebelumnya Indonesia itu merupakan negara bersih. Namun karena ada faktor yang menimbulkan pencemaran, maka Indonesia beralih dari salah satu negara yang berpolusi dengan meningkatnya banyaknya partikulat udara. Karena di sini partikulat meter itu merupakan zat yang paling berbahaya di antara zat lainnya. Nah, dari banyaknya kasus pencemaran udara tersebut, maka dari ini saya ingin membuat suatu sistem pemantauan monitoring kualitas udara yang diharapkan dapat membantu pemerintah. Sistem pencemaran udara sudah pernah dilakukan oleh RAMIK tahun 2019. RAMIK ini membuat rancang bangun suatu sistem di kualitas udara di mana ia ada membuat alarmnya juga. Alarm ini akan berbunyi jika udara di sekitarnya itu sudah melampaui standar baku pencemaran udara. Nah, untuk metode dari penelitian LAMIK ini, ia menggunakan metode IoT dan menggunakan Arduino Uno Atmega serta Wi-Fi ESP01 sebagai jaringan. Untuk penelitian LAMIK ini dia hanya menggunakan 2 parameter saja, yakni CO dan kualitas udara. Dan untuk hasil yang ditampilkannya, dia sudah tidak menggunakan LCD lagi, tetapi sudah menggunakan IoT. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian Tastan dan Gokozan pada tahun 2019. Hasil dari penelitian mereka membuat suatu sistem pemantauan kualitas udara secara real time dan juga berbasis IoT. Nah, di sini bedanya mereka menggunakan metode ENOS. Metode ini dilakukan di dalam ruangan. Nah, untuk penelitian ini dia menghitung
parameter yang lebih banyak dari penelitian sebelumnya, di mana ada CO, ada NO2, ada partikulat matter 10 dan CO2 dan juga CO. Kemudian untuk metode ENOS ini biayanya itu lebih murah dan mudah dipasang. Dan dia juga lebih murah dari sistem pemantauan kualitas udara yang dijual dari luar. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian Wei Ling Su pada tahun 2020. Mereka merancang suatu sistem pemantauan lingkungan atau dinamakan dengan smart living. Nah, sama dengan metode sebelumnya, penelitian Wei Ling Su ini menggunakan IoT dan parameter yang digunakan dalam penelitian ini ada kelembapan, debu, dan gas pelacun. Nah, untuk sensor yang digunakan pada penelitian Wei Ling Su itu ada sensor DHT, ada sensor optik tipe GP2Y 1014 AU0F dan juga satu lagi sensor MQ135. Namun di hasil penelitian Wei Ling Su dari sensor MQ135 itu dia harus dikonvert hasilnya ke dalam satuan dari gas berbahaya. Karena hasil dari sensor ini belum dalam ppm. Dari 3 penelitian di atas, maka dirancanglah sebuah sistem monitoring kualitas udara cerdas berbasis IoT, di mana sistem ini digunakan di daerah sekitar PLTU Tenayan. Nah, untuk parameter yang digunakan pada sistem ini ada parameter CO, CO2, NO2, partikulat meter 10, partikulat 2,5, dan parameter tambahan yaitu hidrokarbon. Untuk sensor yang digunakan itu mungkin berbeda dari penelitian di atas karena jangkauan deteksinya itu lebih kecil, maka gantilah sensor yang digunakan pada penelitian ini. Untuk parameter CO2 itu menggunakan MHZ14 karena deteksinya itu 0 sampai 10.000 ppm. Kemudian untuk NO2 dan CO menggunakan sensor MICS 4514 karena deteksinya itu 0 sampai 1000 ppm. Kemudian untuk partikulat meter 10 dan partikulat 2,5 menggunakan sensor PMS 7003 karena deteksinya itu 0,3 sampai 10 mikroM. Dan parameter tambahan tadi yaitu hidrokarbon itu sama dengan sensor MICS 4514. Kemudian sistem ini dirancang menggunakan IoT karena jika seseorang sedang berpergian jauh tentunya akan ribet untuk mendapatkan hasil dari data kualitas udara. Maka dari itu digunakan metode IoT. Kemudian untuk menggunakan metode IoT ini tentunya harus menggunakan microcontroller atau pengendalinya. Pengendalinya di sini menggunakan Arduino Uno. Dan juga untuk menghubungkan jaringan dari Arduino ke aplikasi Telegram itu menggunakan modul GSM 800L. Nah, di sini modul ini sangat berfungsi untuk mengkoneksi
hasil dari yang sudah didapatkan dari sensor. Kemudian kenapa di sini dipilih tempatnya itu PLTU Tenayan, karena yang kita tahu PLTU ini pasti tentunya banyak menghasilkan zat-zat berbahaya yang di daerah itu. Dapat dilihat mungkin dari cerobong asapnya itu banyak zat-zat atau partikel asing yang berbahaya. Maka dari itu mungkin dirancanglah sebuah sistem pemantauan kualitas udara yang dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi secara cepat jika jika kualitas udara di sekitaran PLTU itu sudah melampaui standar baku kesehatan pencemaran udara. Kemudian lanjut ke rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana cara untuk merancang alat monitoring kualitas udara berbasis IoT dengan menggunakan Arduino Uno. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan rancangan nilai sensor yang akan digunakan agar terbaca di aplikasi Telegram, dan bagaimana hasilnya itu bisa akurasinya itu tinggi. Yang ketiga, bagaimana hasil dari pengujian sensor dalam penelitian ini. Kemudian lanjut ke apa tujuan dari penelitian. Pertama, untuk membuat sistem monitoring kualitas udara yang cerdas berbasis IoT. Yang kedua, untuk membangun sistem yang nilai sensornya akan terbaca di aplikasi Telegram, serta dapat mengetahui seberapa tinggi si akurasi dari sistem ini. Yang ketiga, tujuannya mengetahui hasil pengujian dari jenis sensor yang digunakan. Lanjut ke manfaat. Untuk manfaat dari penelitian ini akan menghasilkan sistem yang mudah untuk dimonitoring. Sewaktu keadaannya itu bisa ketika kita berpergian jauh. Yang kedua, dapat membantu pemerintah dengan sistem yang lebih praktis. Kemudian untuk batasan masalahnya, sampel ini akan diteliti di sekitaran pabrik industri, yaitu pabrik PLTU Tenayan yang banyak menghasilkan zat-zat berbahaya. Yang kedua, memantau kualitas udara dengan parameter CO, CO2, NO2, partikulometer 10, partikulometer 2,5, dan parameter tambahan tadi yaitu hidrokarbon. Yang ketiga, menggunakan sensor MHZ143, yang kedua MICS 4514 dan PMS 7003. Yang keempat, menggunakan modul SIM 800L sebagai jaringan untuk data yang akan dikirimkan ke aplikasi Telegram. Jadi modul ini sangat berguna jika hasil yang sudah diproses dari Arduino itu dapat dikirim ke Telegram. Jadi harus menggunakan modul ini. Lanjut ke landasan teori. Jadi untuk ciri-ciri udara bersih itu yaitu ada tidak berbau, tidak berasa, segar bila dihirup, terasa sejuk, dan tidak tercampur dengan zat asing tadi. Zat asing itu seperti zat yang partikulat meter 10, 2,5. Nah, itu merupakan zat asing. Nah, jika sudah tercampur dengan zat asing, maka dikatakan dengan pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri yaitu ketika udara di sekitar kita ini sudah terkontaminasi oleh zat-zat ataupun partikulat yang membahayakan, maka itu dikatakan pencemaran udara. Pencemaran udara ini bisa disebabkan oleh alam atau manusia. Alam itu mungkin seperti sewaktu gunung erupsi, sedangkan kalau manusia itu mungkin kebakaran hutan yang disengaja.
Nah, untuk dampak pencemaran udara sendiri itu mungkin dapat mengganggu kesehatan manusia. Selain manusia pun juga tanaman juga dapat terganggu. Selanjutnya, untuk indeks standar pencemaran udara atau ISPU tadi itu memiliki kategori untuk baik. Untuk rentang 1 sampai 50 mungkin masih dikatakan kategori baik. 51 sampai 100 sedang, dan untuk berbahayanya itu lebih dari 301. Jadi, jika parameter, contohnya salah satunya parameter CO2 itu memiliki rentang lebih dari 301, maka kualitas udara di sekitaran tersebut sudah masuk ke kategori berbahaya. Selanjutnya, untuk microcontroller yang digunakan yaitu adalah Arduino Uno. Arduino Uno ini digunakan sebagai pengendali dari sensor-sensor yang akan digunakan. Jadi, Arduino ini merupakan otaknya. Kemudian, sensor yang akan digunakan itu adalah sensor PMS 7003. Ini untuk menghitung partikulat meter 10 dan 2,5. Kemudian ada sensor MICS 4514 dan sensor MHZ14 untuk CO2 dan NO2. Lanjut, di sini penelitian ini kan menggunakan IoT. Artinya IoT ini adalah komunikasi antar perangkat yang akan menghasilkan data dari jarak jauh. Jadi data yang dihasilkan itu dapat dihasilkan dari orang jauh. Jadi kita mau dimanapun data dapat diakses jika ada modul GSM 800L tadi. Kemudian nah ini dia untuk modul GSM SIM 800L ini. Modul ini dia yang akan berfungsi sebagai jaringannya. Jadi modul ini akan disambungkan ke Arduino Uno. Setelah disambungkan, maka hasil dari sensor yang sudah diproses oleh Arduino akan dapat ditampilkan di aplikasi Telegram. Setelah ditampilkan di aplikasi Telegram, tentunya seseorang dapat mengakses berapa sih nilai dari kualitas udara yang akan dipantaunya. Mungkin segitu saja presentasi proposal yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.